Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu. Juanda Kartawijaya adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Sebelum deklarasi Juanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Territoriale Zijn en Maritiem Kringen Ordonnantie 1939. Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya, dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekelilingi sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Asal-usul Deklarasi Juanda. Terjadinya pemberontakan di sejumlah daerah di Indonesia dan konflik politik dengan Belanda mengenai Irian Barat atau Papua yang belum terselesaikan saat itu menyebabkan masalah kewilayahan laut ini menjadi sangat penting, karena kapal-kapal perang asing bebas berkeliaran di antara pulau. Sementara Indonesia tidak bisa mencegahnya lantaran kendala hukum dan sarana prasarana. Untuk menanggapi situasi krisis ini, maka pada 13 Desember 1957, Perdana Menteri RI yang ketika itu dijabat oleh Insinyur Juanda Kartawijaya mendeklarasikan pengumuman pemerintah mengenai perairan negara Republik Indonesia yang nantinya dikenal dengan Deklarasi Juanda. Biografi Juanda Kartawijaya. Beliau lahir di Tasikmalaya pada tanggal 14 Januari 1911 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 7 November 1963. Beliau adalah Perdana Menteri Indonesia yang ke-10 sekaligus Perdana Menteri yang terakhir. Setelah itu, ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Negara Kepulauan. Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan atau archipelagic states yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antar pulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Deklarasi Juanda selanjutnya diresmikan menjadi Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang perairan Indonesia.
Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km persegi menjadi 5.193.250 km persegi dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia tetapi waktu itu belum diakui secara internasional. Berdasarkan perhitungan 196 garis batas luris atau strike baselines dari titik pulau terluar atau kecuali Irian Jaya, terciptalah garis maya batas mengelilingi RI sepanjang 8.069,8 mil. Setelah melalui perjuangan yang panjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ketiga tahun 1982 atau United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Selanjutnya, deklarasi ini pertegas kembali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid merencanakan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Penetapan ini dipertegas oleh Presiden Megawati dengan menerbitkan keputusan Presiden RI nomor 126 tahun 2001 tentang Hari Nusantara, sehingga tanggal 13 Desember resmi menjadi hari perayaan nasional, tetapi tidak termasuk hari libur nasional. Isi Deklarasi Juanda. 1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. 2. Bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. 3. Ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Isi Deklarasi Juanda ditulis pada tanggal 13 Desember 1957. Hasil dan dampak Deklarasi Juanda. Dampak Deklarasi Juanda secara internasional bahkan mengubah peraturan batas laut secara internasional. Awalnya, Deklarasi Juanda tidak dapat diterima secara internasional. Deklarasi ini dikhawatirkan oleh sejumlah negara tetangga akan membatasi pergerakan akses perairan ke daerah penangkapan ikan. Indonesia juga dikecam karena telah berpotensi mengganggu mobilitas perairan internasional. Selain itu, Indonesia dianggap telah melanggar TZMKO 1939 terkait batas wilayah laut. Agar kedaulatan mutlak atas perairan negara diakui, Indonesia terus mengupayakan adanya peraturan perairan baru melalui forum-forum internasional. Perjuangan Indonesia berhasil melalui Konvensi Hukum Laut PBB di Montego Bay, Jamaika. Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan dan peraturan tentang batas laut diakui dunia. Selanjutnya, Indonesia meneguhkan konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi PBB tentang hukum laut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
mengenai materi deklarasi Juanda. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.